Baik, selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Wah, Ibu lihat kalian semua ceria hari ini ya. Mungkin kalian hari ini lagi berbahagia, Ibu lihat. Apakah ini benar kelas 12? Benar. Jadi Ibu nggak masuk kelas. Ini adalah pertemuan pertama kita ya dengan Ibu ya. Iya. Jadi, sebelum kita mulai pelajaran, oke, salah satu pimpin doa. Soalnya, Sorry, Bu. agar sebentar apa yang disampaikan materinya akan bermanfaat bagi kita semua dalam kelas ini. Oke, silakan. Berdoa mulai. Amin. Oke, terima kasih. Sebelumnya ada yang sudah tahu siapa Ibu? Ibu Irma. Wah, pasti kalian suka lihat-lihat kan di kelas-kelas lain. Jadi perkenalkan, nama Ibu Irma Sulwetang. Asal Ibu dari Alor. Pasti kalian tahu Alor kan? Dan Ibu beralamat di Namosain. Status Ibu single. Jomblo. Oke. Jadi hari ini kita sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan absensi dulu ya. Oke, baik. Aisyah, Hadir, Ibu. Juan, Hadir, Ibu. Vito, Hadir, Ibu. Eno, Hadir, Ibu. Vivi, Hadir, Ibu. Melan. Hadir, Ibu. Oke, baik. Jadi semuanya hadir ya. Hari ini kita akan belajar tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Ibu yakin pasti kalian sudah pernah mendengarkan kan akuntansi sebagai sistem informasi. Sudah kan? Sudah. Oke. Jadi akuntansi sebagai sistem informasi. Jadi sebelum kita mulai, Ibu akan memberitahu tujuan kita mempelajari akuntansi sebagai sistem informasi itu apa. Tujuan kita itu untuk menyediakan informasi-informasi hal-hal mengenai ekonomi perusahaan yang nantinya akan bermanfaat bagi banyak pihak. Jadi informasi sebagai sistem akuntansi sebagai sistem informasi itu nanti informasinya itu akan bermanfaat bagi banyak pihak. Oke, baik. Ibu akan menampilkan memaparkan materi hari ini. Pengertian akuntansi sebagai sistem informasi. Ada yang tahu pengertiannya? Tahu. Coba, silakan. Informasi ekonomi untuk Memungkinkan memungkinkan adanya pertimbangan-pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi tersebut. Wah, bagus. Ada yang lain? Oke, baik. Ibu akan jelaskannya. Oke, slide lanjut. Jadi, proses atau mengidentifikasikan, pengukuran dan pengomunikasian informasi ekonomi untuk memungkinkan pertimbangan-pertimbangan keputusan tepat oleh pemilik informasi tersebut. Jadi, pengertian akuntansi sebagai sistem informasi itu dia mengidentifikasikan hal-hal mengenai ekonomi perusahaan kepada pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Oke. Next. Peran akuntansi. Ada 5 peran akuntansi di sini ya. Ibu akan jelaskan. Yang pertama, menyediakan informasi ekonomi suatu perusahaan untuk pengambilan keputusan investasi kreditur, investasi atau kredit, gitu. Yaitu dia mengambil keputusan menyediakan informasi ekonomi suatu perusahaan untuk kreditur dan investasi, pengambilan keputusan itu tersebut. Yang berikut itu memberikan gambaran kondisi perusahaan dari suatu periode ke periode berikutnya. Contohnya itu memberikan informasi dari tahun ke tahun lainnya, ke tahun ini dan ke tahun depan. Apakah akuntansi ekonomi perusahaan tersebut itu naik atau tidak. Lanjut. Yang berikut, memberikan potret yang dapat diandalkan mengenai kemampuan untuk menghasilkan laba, yaitu memberikan gambaran apakah perusahaan tersebut itu mempunyai keuntungan atau tidak. Yang berikut,
Yang berikut itu menjadi media komunikasi antar manajemen dengan pengguna informasi. Menjadi alat komunikasi tersebut dari perusahaan dengan pengguna informasi. Jadi memberikan informasi kepada pengguna informasi untuk mengetahui ekonomi perusahaan tersebut. Oke, next. Yang terakhir ini ya, merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada stockholder. Itu tanggung jawab dari manajemen kepada stockholder tentang ekonomi perusahaan. Oke, next. Manfaat akuntansi. Ada yang tahu manfaat akuntansi itu apa? Tidak. Oke, baik. Jadi manfaat akuntansi itu, lanjut. Manfaat akuntansi itu untuk mendapatkan informasi keuangan perusahaan. Untuk keuangan perusahaan, untuk bukti pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik, dan untuk mengetahui perkembangan suatu perusahaan. Jadi manfaatnya itu tuh untuk melihat apakah perusahaan tersebut mempunyai laba atau keuntungan, dan pertanggungjawaban kepada perusahaan dan perkembangan perusahaan itu, apakah dia maju atau tidak, atau dia rugi begitu. Next. Di sini adalah pihak pemakai informasi akuntansi. Di sini ada dua pemakai informasi akuntansi. Yang pertama pihak intern dan ekstern. Oke, baik. Di sini pihak intern. Pihak intern itu manajemen. Contoh itu manajemen. Manajemen itu dia pemakai informasi agar sebagai pengambilan keputusan perusahaan. Yang kedua, next. Pihak ekstern. Pihak ekstern itu ada 5 pihak ekstern. Yang pertama, investor, untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi. Yang kedua, karyawan. Karyawan itu orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Itu informasi stabilitas dan profitabilitas perusahaan, kemampuan perusahaan dalam menentukan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. Next. Kreditur, yaitu informasi mengenai pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Jadi dia mengambil memakai informasi itu untuk dia melihat apakah pinjaman dan jatuh temponya sudah atau belum gitu. Oke, yang berikut pemilik perusahaan atau pemegang saham, yaitu informasi keuntungan atau kerugian perusahaan. Dia memakai informasi ini untuk dia melihat apakah perusahaan tersebut rugi atau untung, keuntungannya atau kerugiannya yang ada. Oke, yang terakhir masyarakat. Oke, masyarakat itu dia memakai informasi akuntansi untuk informasi tentang kontribusi perusahaan kepada masyarakat dan perekonomiannya. Oke, baik, sampai sini ada yang ingin bertanya? Oke, jadi kalian tidak ingin bertanya kan? Jadi ibu yang ingin bertanya kepada kalian, dan pertanyaan ini menjadi tugas kalian untuk ibu. Pertanyaan ini sebagai tugas minggu depan ibu akan periksa. Tugasnya apa saja yang ada dalam sistem informasi akuntansi tersebut. Jadi sebelum ibu menutupi pelajaran hari ini, ibu akan memberikan kesimpulan ya, sedikit kesimpulan dari yang ibu sampaikan tadi. Jadi kesimpulan itu, akuntansi sebagai sistem informasi itu memberi makna. Akuntansi berperan sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi keuangan. Melalui informasi ini diharapkan perusahaan jadi bisa menilai, mengambil keputusan yang tepat dalam hal keuangan. Jadi dia mengambil kesimpulan dalam pengambilan ini untuk mengambil keputusan yang benar dalam suatu perusahaan tersebut. Oke, baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ibu minta salah satu pimpin doa. Ibu, Silakan. berdoa mulai. Amin. Oke, baik, terima kasih.